Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di diskusi foto kelima ini. Saya Fitri Yuliani akan bertindak sebagai host pada diskusi kita kali ini. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya memperkenalkan IPA terlebih dahulu. Indonesian Female Aperture adalah sebuah komunitas yang baru terbentuk awal Oktober ini. Yang ikut berpartisipasi memajukan dunia fotografi perempuan, baik personal maupun profesional. Kenapa perempuan? Karena perempuan perlu wadah, perlu didukung dan mendukung, perlu diangkat dan mengangkat fotografer perempuan lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan salah satu program IPA adalah diskusi foto. Malam hari ini adalah diskusi kita yang kelima dengan tema Bangkit Paluku karya fotografer Nanda Andriana. Kami berharap diskusi kita kali ini bisa berlangsung setiap 2 minggu sekali dengan narasumber dan topik yang berbeda-beda tentunya. IPA sangat membuka kesempatan bagi fotografer perempuan di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi sebagai narasumber. Tujuannya adalah agar kita bisa saling belajar, menambah wawasan, berbagi ilmu, dan saling mendukung. Yang minat, silakan tulis di kolom komen Instagram IPA, pengurus IPA akan segera merespon dan membuat jadwal diskusi bagi Anda. Sebagai moderator kita malam ini, Rasana Sawil, fotografer penggiat kamera Lubang Jarum, Dewan Institut Kesenian Jakarta. Saya persilakan, Nuy. Ya, terima kasih kepada host Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil alih acara ini. Saya sebagai moderator di acara diskusi malam ini. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya dari tim dari IPA. Malam ini kita kedatangan tamu narasumber seorang fotografer perempuan dari Palu. Untuk tema kali ini kita akan membahas bagaimana bangkitnya Palu sejak kejadian yang ada di Palu 2 tahun yang lalu. Mohon maaf, mungkin ini tidak bermaksud untuk mengulang kedukaan teman-teman yang ada di sana, tapi justru ini akan menambah bagaimana memperlihatkan bagaimana kemajuan atau bangkitnya Palu setelah 2 tahun ini. Saya perkenalkan dulu Nanda. Nanda adalah seorang fotografer yang cukup disegani di Palu. Salah satu fotografer perempuan yang disegani di Palu. Beliau adalah bendahara dari APFI, Asosiasi Fotografer Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia di Palu. Dan beliau juga ternyata seorang lurah di Kota Palu, dan beliau juga menjuarai berbagai lomba foto dan beberapa kali mengikuti pameran juga. Untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilakan kepada Kananda. Silakan Kananda. Makasih Nuy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat rekan-rekan dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Terima kasih sudah mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Nanda. Saya asalnya dari Kota Palu. Saya sekarang sebagai pekerjaan saya seorang ASN, bertugas dipercayakan sebagai lurah di salah satu kelurahan di Kota Palu. Kebetulan saya bergabung di dunia fotografi itu sejak tahun 2017 bersama komunitas saya Insan Nusantara Palu. Jadi komunitas itulah yang membesarkan saya. Kemudian bersama teman-teman yang lain, APFI, ada Palu Fotonet, mereka lah juga yang banyak membimbing saya sehingga akhirnya punya sedikit pengalaman tentang dunia foto.
Itu sih dari saya. Hmm. Terima kasih Noi, dan terima kasih Ya. kepada buat teman-teman dari Alfi, Mbak Stefani, Mbak Fitri, dan juga semuanya yang sudah mengundang saya di acara malam hari ini. Silakan kembali. Silakan mungkin kita bisa langsung ke diskusi kita malam ini, Kananda. Silakan. Iya. Kalau kita berbicara tentang kejadian 2 tahun lalu, alhamdulillah di Kota Palu sampai dengan saat ini sudah banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan dari berbagai penjuru dunia. Sampai dengan sekarang, kalau yang ada di layar di screen teman-teman ini lokasinya di Perumnas Balaroa, salah satu lokasi likuifaksi yang terjadi. Jadi di sini ada satu perumahan padat penduduk yang kemudian terjadi bencana likuifaksi. Sampai dengan sekarang, kalau sekarang wilayah ini sekarang kosong, tidak diizinkan kembali untuk dibangun kembali. Untuk semua hunian teman-teman ini dia diletakkan kembali, bangunkan oleh Pemda sendiri di beberapa lokasi terdekat dengan tempatnya. Next, Mbak. Foto ini saya ambil di hari kurang lebih kalau tidak salah hari ke-5 atau ke-6, seminggu setelah pasca gempa. Terus terang waktu itu saya di hari pertama, kedua, dan sampai seterusnya itu belum niat insting motret saya hilang di beberapa hari itu karena melihat kejadian, karena kami mengalami melihat mayat yang sampai berhari-hari belum dimakamkan, anak kecil cari ibunya atau ibunya cari anaknya. Saya mendokumentasikan salah satu foto ini juga di Perumnas Balaroa. Ini ada 2 orang anak yang sedang memberi makan ibunya yang masih terjebak di bawah reruntuhan. Kenapa masih terjebak sekian lama? Karena memang akses ke Kota Palu waktu itu belum bisa di jalan, fasilitas jalan itu masih rusak. Jadi memang masih dengan menggunakan alat apa adanya. Next, Mbak. Ini situasi sekarang yang ada di Perumnas Balaroa. Saya ambil foto ini, saya anggap foto ini menarik karena di atas makam ini saya tanya sama ada orang yang tinggal dekat situ, dia tidak menemukan jasadnya, tapi dia yakin ibunya itu tertimbun dengan rumahnya di sini, makanya dia memasang batu nisan di sini, di atas rumahnya sendiri. Next. Oh ya, ini salah satu foto yang pernah saya ikutkan di pameran kemarin di 10 orang perempuan Kota Palu. Next, Mbak. Jadi foto yang di atas ini situasi Perumnas Balaroa sekarang. Terus yang di bawahnya ini adalah hunian tetap untuk warga yang kehilangan rumahnya karena akibat bencana 28 September. Next. Jadi setelah 2 bulan gempa, ini sudah mulai sekolah anak-anak, tapi dengan sekolah apa adanya. Jadi ini suasana sekolah di dalam tenda anak-anak. Jadi waktu itu belum ada sekolah, jadi ada sekolah-sekolah darurat saja yang ada. Ini salah satunya. Ini anak SD Perumnas Balaroa itu sendiri. Ini situasinya sudah setahun setelah gempa. Kalau ini di Pelabuhan Wani. Di Pelabuhan Wani ini juga terkena tsunami. Jadi ini situasinya waktu itu masih kira-kira seminggu setelah gempa.
Next. Ini salah satu kapal yang nyasar di daratan. Ini dievakuasi kapalnya kurang lebih hampir 3-4 bulan baru bisa kembali dievakuasi kembali ke laut karena dia naik di atas daratan di perumahan warga kapalnya. Next, Mbak. Jadi ini ada yang menarik di sini. Jadi waktu saya datang motret di sini ada seorang ibu. Terus di sini ada sekolah rupanya dekat-dekat sini. Saya nemukan buku. Jadi buku yang dibaca ini ternyata buku yang tentang tanda-tanda terjadinya gempa. Jadi itulah makanya ini saya ambil bukunya, saya sempat foto ini bukunya. Next, Mbak. Oh ya, ini situasi jembatan Palu yang tadinya ini adalah salah satu ikon Kota Palu, jembatan Kota Palu yang kalau tidak salah cuma ada 2 di dunia, satunya di Palu. Jadi ini ada waktu gempa. Ini lumayan lama juga dibersihkan, kurang lebih hampir setahun baru bisa dibersihkan semuanya. Next. Oh ya, ini juga salah satunya. Ini ada buaya yang lagi viral. Tapi waktu itu bukan buaya berkalung ban. Jadi waktu di Palu sekarang memang lagi banyak buaya di sungainya. Jadi sejak gempa itu banyak buaya bermunculan. Sampai dengan sekarang buayanya tambah banyak. Next, Mbak. Ini situasi juga yang lain. Jembatan Palu 4. Next. Jadi tadi di jembatan yang roboh itu, ini kita dari sisi atasnya. Sisi atasnya ini jadi sekarang tiap pagi atau sore banyak jadi sarana ini juga, jadi tempat wisata, jadi orang main sepeda walaupun jembatannya belum terbangun kembali, tapi di tiap sore atau pagi sudah banyak orang yang jogging atau naik sepeda olahraga di tempat ini. Next. Ini suasana di pantai Taman Ria. Ini masih ada sisa-sisa reruntuhan bangunan yang belum dibersihkan. Tidak dibersihkan juga karena memang dilarang lagi membangun di tempat ini. Tapi aktivitas nelayan sudah kembali seperti biasanya. Sudah banyak orang mulai melaut, sudah turun melaut, itu sudah. Next, Mbak. Ini juga salah satu suasana pagi di pantai Taman Rias, tempat yang terjadi tsunami. Suasananya juga sudah seperti biasa saja, jadi di sepanjang pantai itu dibangun tanggul. Next. Ini di lokasi tsunami juga, ini di pantai Talise. Di sini dulu tempat terjadi paling banyak korban di sini, karena di sini waktu malam kegiatan itu di sini ada persiapan rencana festival Palu Namoni. Jadi di sini ada panggung utama, banyak stand-stand pameran. Sekarang ini situasinya sudah seperti ini, sudah ada tanggul yang menahan di pinggir pantai. Rencananya juga akan ditanam bakau. Jadi akan ada dua benteng yang sebelum ke daratan. Next, Mbak. Jadi situasi di Kota Palu ya seperti ini sekarang kita sudah bisa melihat sore hari atau melihat sunset dan melihat sunrise di Kota Palu. Jadi itu beberapa foto yang sempat saya dokumentasikan terkait peristiwa 28 September. Terima kasih.